Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah Aikis. Jangan lupa siapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan. Aikis, yeay! Halo iKid, kembali lagi di iKid Online. Dan Kak Livi mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Come on! I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right.
Ya, oh butuh apa? Oh, Baywatch. Hah? 2 peleton. Oh, iya memang pantai itu mau bahaya banget. Jack. Butuh iya Baywatch, iya kan? Jack. 2 peleton cukup. Cukup, iya. Nanti Jack. gua bakal kirim ke sana. Hey. Apa kabar, Bro? Oh, enggak apa-apa, udah kasih makan ikan. Handphone lu. Di sini hiu makannya handphone. Orang kaya, orang kaya. Pantai ini paling menak, Bro. Oh. Iya kan? Makannya handphone. Wah, Mereka. hebat. Iya. Jangan diambil ya Mas saya. Jangan, jangan diambil juga lu. Ntar iri-irian sama hiu mau. Oke, siap. Lu mana aja, Mana Bro? aja. Baru gua mana Gua aja. yang harusnya nanya seminggu gak ngetem lu. sorry. Hah? Gua Biasanya sibuk kafe. banget. Sibuk banget gua Ngapain, nyelam, Bro. ngapain? Nyelam, tenggelam? Seminggu? Enggak tenggelam juga. Gua menyelami firman Tuhan. Firman Waduh, Tuhan. Alkitab. Alkitab. Wih, pokoknya Apa itu banyak Alkitab? banget pengetahuan. Ih, dan hikmat di dalamnya, Bro. Apa aja Lu ceritanya? mesti bisa nyelemin tuh Alkitab. Apa aja ceritanya? Wih, pokoknya ceritanya segala macem, Bro. Ya kan? Bahkan di situ ya diceritain ada keledai bisa ngomong. Keledai bisa ngomong. Iya, Bro. Binatang. Keledai bisa ngomong di Alkitab. Lu mau tahu? Lihat nih. Waduh. Bener iya kan? Keledai Dan bisa mungkin ngomong. kayak bulu babi. Waduh. Sakit bro. Waduh. Sakit. Gila kali ya. Serius. Iya. Berarti dari Tuhan itu. Kalau Nah, bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, terus lu mesti dengerin tuh omongannya dia. Pasti dari Tuhan ya? Jangan dari Tuhan. Kalau nggak ngomong berarti dari setan, iblis. Oh, kalau Tuhan berarti Kalau Tuhan berarti yang dia nggak mungkin ngomong, menjadi mungkin. Jadi mungkin, Bro. Terus Iya kan? ada cerita apa lagi? Temen gua ngajak gua lebih dalam lagi nyelam, Bro. Nyelam asli Alkitab. Asli nyelam. Karena ternyata tuh ya di dalamnya tuh banyak banget kebaikan Tuhan. Dan Tuhan tuh mengasihi gua banget, Bro. Nah, gua terbeban buat ngasih tahu ini sama teman-teman gua. Kebenaran ada lu, Bro. Gua mau ngasih tahu ke lu kalau Ke gua? Tuhan Yesus itu mengasihi lu. Dia mencintai lu banget. Serius? Asli, bahkan ya dia udah mati di kayu salib ya. Ngorbanin nyawanya buat lu sama gue. Di kayu salib, ngorbanin, disalib buat saya. Disalib buat lu. Serius? Serius. Iya kan? Berarti saya berharga dong. Iya. Lu mesti bahagia, Bro. Oke. Kita nyelam bareng-bareng sekarang. Nyelam. Yuk. Pakai peralatan. Gak usah. Pakai apa? Sekarang di permukaan aja dulu. Kita lihat kedalamannya gimana. Lu pasti lihat indah. Lu penasaran pengen nyelam. Oke, siap. Let's go. Let's go. Mana nih? Ke sana. Oke. Adik-adik, Kalivi mengajak setiap kita buka hati untuk firman Tuhan. Kita mau lebih mengasihi Tuhan dan kita juga mau memperkatakan setiap firman Tuhan kepada teman-teman sekeliling kita. Kita mau bawa jiwa datang kepada Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God, and young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up
teman-teman kami. Betapa Engkau mengasihi kami, betapa pengorbanan Engkau begitu besar atas kami, dan kami mau banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Jadikanlah kami penjala jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, amin. Hai kids, ya ayo bangun dong, lebih semangat lagi. Kakak mau lihat kalian loncat sambil muter ya, bareng-bareng sama kakak. Kakak panggil saya lagi. Hai kids, yeay. Nah adik-adik, kemarin kita kan udah belajar nih. Gimana sih kita bisa belajar baca Alkitab setiap hari. Nah kita kemarin udah praktek. Kemarin kakak kasih ada 14 hari Bible Reading Plan. Nah kakak mau tahu nih siapa di rumah yang mengikuti Bible Reading Plan sampai hari ini. Masih setia? Mau lihat kakak? Angkat tangannya. Wah, banyak adik-adik yang ikut. Yang belum, ayo, jangan mau kalah. Kalian boleh ulangi dari pertama atau enggak mulai dari hari yang ke-7 hari ini. Oke? Nggak apa-apa. Yang penting kalian mulai baca Alkitab. Kakak mau itu jadi kebiasaan dalam kehidupan kalian. Setiap hari kalian baca Alkitab, oke? Nah, hari ini kita mau belajar Tell Others What You Found. Kita belajar dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 9. Dengarlah hai Israel. Nanti kakak ceritain apa yang terjadi saat itu, oke? Nah, adik-adik, kita lihat ini. Ini adalah pemandangan di bawah laut yang sangat indah. Kalian masih ingat nggak? Ini ada di mana? Kemarin kakak kasih tahu ada satu tempat yang jadi bucket list kakak. Kakak pengen ke sana. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya, itu ada di Raja Ampat sana, di Papua sana, adik-adik. Nah, ini adalah foto bawah laut di Papua. Kalian lihat terumbu karangnya sangat indah. Ikan-ikannya juga banyak. Warna-warni. Wow. Nih, foto ini bisa ada sekarang. Karena ada orang yang foto di bawah laut. Nih, kita lihat nih tuh. Ada orang yang bawa GoPro. Dia mau video, bikin video di bawah laut. Supaya semua orang bisa lihat keindahan di bawah laut. Terus, nih ada sekarang ya bisa pakai kamera handphone. Wah, jadi nggak usah ribet-ribet pakai kamera bawah air atau casing yang susah, yang gede untuk kamera. Nah, sekarang bisa pakai casing yang kecil, cukup seperti ini, bisa pasang di handphone kalian, kalian bisa masuk ke bawah laut, kalian menyelam, kalian bisa foto, bisa ambil video pakai handphone kalian. Wow, canggih kan? Keren. Nah, adik-adik, ini adalah Jack Cousteau. Siapa? Ayo, sebutin sama-sama sama kakak. 1, 2, 3. Jack Cousteau. Nah, jadi siapa dia? Dia itu adalah seorang ahli kelautan dari Prancis, adik-adik. Wow, kenapa kita bahas dia sekarang? Nih, karena dia itu suka menyelam dan dia pingin orang-orang juga suka menyelam. Kenapa? Karena dia melihat biota-biota di bawah laut sangat indah, beraneka ragam, terumbu karangnya indah-indah. Jadi dia pengen itu diekspos, itu diketahuin sama semua orang di seluruh dunia. Wow, terus apa yang dia lakukan? Dia bikin film di bawah laut, dia bikin foto, terus bikin buku dari bawah laut ya. Dia tulis buku, ya bukan di bawah laut sih, tulis bukunya mah nanti udah di darat ya. Tapi dia ambil foto, ambil video di bawah laut, dia menyelam. Bahkan dia sampai, nih, bikin ini, submarine, adik-adik. Submarine itu apa? Masih ingat gak? Kapal selam, tuh, warnanya kuning. Nah, dia bikin kapal selam seperti ini supaya dia bisa masuk lebih dalam lagi. Terus dia bisa meneliti ada apa di bawah laut. Dan dia bikin buku. Supaya apa? Supaya semua orang bisa menikmati keindahan laut. Dan semua orang pengen untuk bisa menyelam masuk ke dalam laut. Untuk menikmati keindahan di bawah laut. Nah, ini yang dilakukan Jack Cousteau. Nah, adik-adik, kita juga kemarin udah belajar Alkitab ya. Kita pasti menemukan banyak hal di dalam Alkitab. Bener nggak? Kita menemukan penghiburan buat kita. Kita menemukan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Kita tahu kalau Tuhan mengasihi kita. Dari mana? Dari Alkitab. Kita menemukan banyak hal di dalam Alkitab. Dan kita ingin orang lain juga bisa menemukan hal yang sama. Orang lain bisa mendapatkan penghiburan. Orang lain bisa mendapatkan penguatan dari Alkitab, dari firman Tuhan.
Nah, kalau kita pengen orang lain bisa mendapatkan hal itu juga, orang lain bisa menemukan hal-hal yang indah di dalam Alkitab. Kalau kita pengen, kita harus bagikan, kita harus share. Kita share firman Tuhan sama orang lain adik-adik. Bukan cuma baca setiap hari ya. Kakak mau kalian untuk baca setiap hari. Kemarin kita udah belajar untuk baca Alkitab setiap hari. Kalian yang udah baca ya, good job. Wah, yang belum, ayo kakak ingetin lagi. Terus belajar, baca Alkitab setiap hari. Nah, terus hari ini juga kita mau belajar untuk mengatakannya sama orang lain. Kita menceritakan sama orang lain setiap hari. Ya, jadi bukan cuma kita baca untuk diri kita sendiri, tapi kita mau katakan, kita mau ceritakan sama orang lain. Supaya apa? Seperti Jack Cousteau tadi, supaya orang-orang bisa menikmati apa yang ada di dalam Alkitab yang sudah kita nikmatin juga. Wow. Terus yang terakhir kita juga mau untuk selalu memikirkan tentang firman Tuhan setiap hari adik-adik. Jadi bukan cuma kita baca, kita bagikan, tapi kita juga mau merenungkan dan kita pikirkan ayat-ayat firman Tuhan setiap hari menjadi perenungan dalam kehidupan kita adik-adik. Supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih luar biasa lagi dari firman Tuhan. Wow, supaya kita bisa sharing sama orang lain, supaya mereka juga ikut mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Wah, siapa yang mau sharing sama orang lain? Wah, kakak lihat tangan-tangan yang diangkat. Good job. Oke. Adik-adik, kita belajar hari ini ya dari kitab Ulangan. Kalian masih ingat nggak apa sih isinya kitab Ulangan? Kemarin ini kakak udah cerita loh. Apa sih isinya kitab Ulangan? Kitab Ulangan itu berisi khotbah-khotbahnya Musa. Jadi khotbah-khotbahnya Musa dicatat di dalam kitab Ulangan. Nah, Ulangan 6 ayat yang keempat sampai ke-7. Nah, saat itu Musa baru menerima 2 loh batu. Masih ingat nggak 2 loh batu? Wah, 2 loh batu berisi perintah-perintah Tuhan. Ya, apa yang harus bangsa Israel lakukan, apa yang gak boleh mereka lakukan, semua ada di 2 loh batu. Nah, adik-adik, ketika Musa mendapatkan itu, terus dia di gunung apa? Masih ingat nggak? Di gunung Sinai. Jadi di gunung Sinai, ketika Musa turun mendapatkan 2 loh batu, nah dia khotbah sama orang-orang Israel. Nah, apa yang dia katakan, apa yang dia pesankan kepada bangsa Israel? Ini ayat yang ke-4 sampai ke-7. Ini ayat yang ke-4. Musa bilang, saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Wah, jadi bangsa Israel dan ini juga buat kita semua. Kita harus ingat, kalau cuma Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Nggak ada Allah yang lain. Cuma Tuhan satu-satunya Allah kita. Terus Musa bilang, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkan itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Wow, jadi Musa bilang, kamu harus mencintai Tuhan. Dan kalau kamu mencintai Tuhan, kamu tunjukkan dalam perbuatanmu, dalam tingkah lakumu. Supaya perbuatan kalian, perbuatan adik-adik, perbuatan kakak, itu menjadi contoh buat orang lain. Supaya mereka mengenal Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mengenal Tuhan yang kita cintai. Oke? Terus, jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Wah, jadi Musa bilang, kita nggak boleh melupakan perintah Tuhan. Kita nggak boleh melupakan firman Tuhan adik-adik. Jadi firman Tuhan yang udah kita terima di dalam Alkitab, kita harus ingat-ingat. Nggak boleh kita lupakan. Oke? Nah, terus yang terakhir ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah. Waktu beristirahat dan waktu bekerja. Wow, apa maksudnya Musa mengatakan hal ini? Musa mau kita untuk share the word of God. Musa mau kita untuk menyaksikan, menceritakan firman Tuhan kepada siapa? Anak-anak, kepada semua orang, kepada keturunan kita dari bangsa Israel sampai kepada kita sekarang. Mereka turun-temurun menceritakan firman Tuhan, perintah Tuhan, sehingga bisa sampai di kita sekarang firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Dan Musa mau kita semua melakukan hal yang sama adik-adik. Bukan cuma bangsa Israel, tapi kita, kakak dan adik-adik juga. Untuk menceritakan sama semua orang firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca di Alkitab.
Dan yang kita ingat-ingat, Musa mau kita untuk ceritakan. Musa suruh kita ceritakan sama semua orang. Terus Musa bilang, di dalam rumah dan di luar rumah. Berarti dimanapun kita berada. Wow, jadi bukan cuma di rumah doang, atau di gereja doang, atau di sekolah doang. Oh enggak. Tapi dimanapun adik-adik. Di dalam rumah, di luar rumah. Dimanapun kita berada, kita menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Waktu beristirahat dan waktu bekerja. Jadi setiap waktu adik-adik, setiap saat. Jadi Musa suruh kita untuk menceritakan firman Tuhan kepada semua orang dimanapun dan kapanpun. Setiap waktu adik-adik. Siapa yang mau? Wah, semua ngangkat tangan. Hebat, good job. Nah adik-adik, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk membagikan, menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Tentang Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Semua tentang Tuhan itu semua ada di dalam Alkitab. Dan Musa mau, Alkitab mau, Tuhan mau kita untuk membagikan, menceritakan kepada semua orang ya. Dimanapun, kapanpun, setiap saat adik-adik. Nah, sekarang kita bertanya nih. Kira-kira apa ya Kak yang dapat kita bagikan dari Alkitab? Banyak adik-adik. Ini Kak punya 3 aja deh. 3 di antaranya ya. Nih, jadi kita bisa menceritakan sama orang lain. Gimana Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan di saat kita membutuhkan, di saat kita kesulitan adik-adik. Contohnya ya, misalkan, lagi takut mau ujian atau kita lagi takut mau tampil di pertunjukan gitu, atau takut apapun lah ketakutan itu adik-adik yang kita alami. Pokoknya aku takut. Terus kita ingat, firman Tuhan bilang kita gak usah takut. Kita harus menjadi anak yang pemberani. Itu ada di firman Tuhan. Terus kita ingat, iya ya, Alkitab bilang kita gak boleh takut. Wah, tiba-tiba kita jadi berani. Adik-adik semua anak-anak yang pemberani kan? Iya kan? Nah, kakak percaya adik-adik semua itu anak-anak yang pemberani. Nah, maka dari itu adik-adik kasih tahu sama teman-teman, tahu nggak Alkitab bilang kita nggak boleh takut. Wah, nanti kalau ada teman yang, aku takut, aku pengen ke toilet tapi aku takut sendirian. Kamu adik-adik bisa kasih tahu sama dia, kamu nggak boleh takut. Karena Alkitab bilang kita nggak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada sama kita loh. Kamu tahu dari mana? Dari Alkitab. Nih, kamu bisa tunjukin, adik-adik bisa tunjukin, bisa kasih lihat, kasih tahu sama mereka. Terus kalau ada yang sakit juga ya, kalau ada yang sakit, gimana nih aku sakit? Adik-adik bilang, kamu tahu nggak? Kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan sama kita. Wow, kalau kita sakit kita berdoa sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Gak mungkin, Alkitab bilang, gak mungkin seorang bapak memberikan ular kalau anaknya minta telur. Nah, itu ada kan di Alkitab. Tuhan Yesus yang mengajarkan. Nah, Bapa kita di surga yaitu Tuhan. Ketika kita minta sama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan percaya, Tuhan berikan, Tuhan kabulkan doa kita. Nah, kita berdoa. Ketika ada teman kita yang sakit, aku sakit. Udah, gak usah takut. Kita berdoa. Kita minta kesembuhan sama Tuhan. Wah, nanti kalian berdoa, terus dia disembuhkan. Puji Tuhan. Terus kalian kasih tahu, nih loh aku belajar dari Alkitab nih. Kamu lihat sini nih tuh. Kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengabulkan doa kita. Wow. Jadi mereka lihat, wow, Alkitab itu hebat ya. Firman Tuhan itu hebat ya. Terus apa lagi? Kita menyatakan apa yang kita percaya. Ya. Terus kita berdiri untuk apa yang benar. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, kita semua belajar Alkitab, apalagi adik-adik iKids di rumah, setiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kalian tahu kita harus mengasihi sesama. Benar nggak? Nih contoh ya, kalau ada teman kita yang dibully di sekolah. Wah, teman kita dibully, diejek. Terus dimusuhin gitu. Dijailin. Apanya sepatunya lah disumputin, tasnya lah disumputin, bukunya disumputin, pokoknya dijailin sama teman kita yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Sesuai firman Tuhan, kita harus mengasihi semua orang. Maka kita berdiri membela kebenaran. Kita kasih tahu sama teman kita yang ngebully, kamu tuh nggak boleh ngebully dia.
Kita harus mengasihi semua orang. Hah? Nanti temennya bilang, oh sok tahu lu, tahu dari mana? Eits, nih ada di Alkitab. Makanya lu baca Alkitab lu. Kasih tahu sama dia, baca Alkitab, ini ada di Alkitab. Kamu sih nggak pernah baca Alkitab, jadi kamu nggak tahu. Kita itu harus mengasihi semua orang. Nanti temannya, oh iya ya, bener juga, aku salah nih. Wah, jadi adik-adik bisa membagikan apa yang adik-adik percaya. Kalau kita harus mengasihi semua orang, itu yang adik-adik percayai, kita bagikan sama semua orang. Kita bagikan sama teman kita yang nakal. Kita kasih tahu, kita nggak boleh jahilin dia, kita nggak boleh nakal. Karena kenapa? Karena Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi dia. Nah, ya adik-adik bisa membela kebenaran. Dan yang terakhir, yang paling penting, apa sih yang bisa kita bagikan dari Alkitab? Yang paling penting, Yesus sendiri adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, hidup menjadi manusia yang tidak berdosa tanpa celah. Terus dia harus menanggung hukuman atas dosa kita adik-adik. Dia yang gak bersalah dibuat bersalah. Kemudian dia sampai harus dihukum, disalib. Itu karena dia harus menanggung hukuman atas dosa kita. Kemudian dia mati di kayu salib. Terus dia dikuburkan. Dan dia bangkit adik-adik. Dia bangkit naik ke surga. Untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita beroleh hidup yang kekal. Itu ada di firman Tuhan. Itu adalah janji keselamatan untuk kita semua adik-adik. Nah, kita bisa bagikan sama orang lain. Kita bagikan sama teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Semuanya ada di Alkitab. Kalian kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kamu loh. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat menembus dosa kamu. Sehingga kamu kalau percaya sama Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu diselamatkan. Kamu memperoleh hidup yang kekal. Kamu menjadi anak-anak Tuhan. Wah. Nah adik-adik, siapa yang mau membagikan firman Tuhan, mau sharing firman Tuhan kepada teman-teman, kepada semua orang? Coba kamu lihat, angkat tangannya. Wah, kakak lihat tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Oke. Nah, adik-adik, untuk kita bisa membagikan firman Tuhan, kita harus gimana sih? Kita harus menjadi seperti apa sih? Apa kita harus menjadi pendeta? Menjadi guru? Gitu? Apa kita harus menjadi ketua kelas gitu supaya didengar? Menjadi pemimpin? Semua adik-adik di rumah itu pemimpin adik-adik. Nah, yang kita harus lakukan, apa sih kita harus menjadi? Yang harus kita harus menjadi apa supaya kita bisa membagikan firman Tuhan? Cuma 3 adik-adik. Nih, kita harus menjadi anak-anak yang berani. Di iKids kita belajar untuk kita menjadi anak-anak yang pemberani. Sehingga kita bisa membagikan firman Tuhan. Cukup dengan kita berani adik-adik. Dan yang kedua, kita harus bold. Bold itu apa? Yakin adik-adik. Kita yakin sama firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita pelajari setiap hari. Kita yakin akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah ya dan amin. Dan itu benar untuk kehidupan kita. Itu bermanfaat, berguna dalam kehidupan kita. Kita menjadi yakin. Terus kita bisa sharing sama orang lain. Dan yang terakhir, kita harus loving. Kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Kita harus sayang sama orang lain. Kita harus mengasihi semua orang. Karena adik-adik mengasihi dia. Karena adik-adik mengasihi teman-teman adik-adik. Karena adik-adik mengasihi orang tua adik-adik. Karena adik-adik mengasihi guru adik-adik. Maka adik-adik harus ceritakan sama semua orang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan, mereka bisa menikmati manfaat dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka adik-adik. Apa sih manfaatnya? Nih, Alkitab itu bermanfaat untuk memberikan kepada kita hikmat. Terus apalagi penghiburan dan damai sejahtera adik-adik. Jadi kalau kita mau membagikan firman Tuhan buat orang lain, orang itu juga akan mengalami hal yang sama, mendapatkan hal yang sama, hal yang luar biasa dari dalam Alkitab. Yaitu hikmat, penghiburan, dan juga damai. Oke? Jadi sekali lagi katanya, siapa yang mau membagikan firman Tuhan sama teman-teman, sama semua orang, angkat tangannya. Wah, hebat, haleluya. Oke, nah adik-adik,
Terus kita bisa pakai Alkitab itu untuk apa lagi ya? Nih, kita bagikan, menceritakan, mengenalkan teman kita sama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi supaya mereka itu tahu Tuhan Yesus itu lahir ke dunia untuk menebus dosa setiap dari teman-teman kita, setiap dari orang di muka bumi ini adik-adik. Supaya mereka tahu, oh ada Tuhan Yesus loh yang sudah lahir ke dunia menebus dosa-dosaku. Nah, supaya mereka tahu. Terus yang kedua, nah kita kasih tahu siapa itu Yesus. Yesus itu superhero buat aku. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia yang mati di kayu salib menggantikan aku. Dia yang menebus dosa-dosaku sehingga aku bisa selamat. Sehingga aku bisa menjadi anak-anak Tuhan. Wah, jadi kita bagikan, kasih tahu sama semua orang siapa itu Tuhan Yesus. Terus kita kasih lihat ceritanya atau kisah firman Tuhannya. Kita kasih lihat sama mereka. Nih loh, aku baca dari sini loh. Nih, cerita tentang Musa membebaskan bangsa Israel, membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Wah, kita kasih lihat. Kita kasih tahu tentang Yosua. Wah, nih kalau Tuhan bisa menolong Musa membebaskan bangsa Israel, Tuhan juga pasti menolong kamu. Wah, kalau Tuhan membuat Yosua menjadi pemimpin yang hebat, Tuhan juga pasti membuat kamu menjadi pemimpin yang hebat. Kalau Tuhan melakukan mujizat bagi bangsa Israel, Tuhan juga mampu melakukan mujizat buat kamu. Nah, jadi kita kasih lihat dari Alkitab kita. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Ya, ini yang paling penting. Kita harus mengundang mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jadi kita udah kasih tahu semuanya dari firman Tuhan. Tuhan Yesus lahir ke dunia, menebus dosa kita, sehingga kita, kalau kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh hidup yang kekal, kita menjadi anak-anak Allah. Kita kasih tahu, kita tanya sama dia, hei, kamu mau gak jadi anak-anak Allah? Kamu mau gak diangkat jadi anak-anak Tuhan sama seperti aku loh? Kita bisa menikmati anugerah hidup yang kekal, kita menikmati keselamatan di bumi dan di surga. Kamu mau gak? Nah, kita tanya, kita ajak. Yuk, oh kamu mau? Oke, puji Tuhan, ayo kita berdoa. Nah, adik-adik ajak berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, ini teman aku sudah menyatakan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus ajak berdoa dia untuk ikut doa kita. Tuhan Yesus, aku sebutin namanya siapa. Sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku yakin kalau sekarang juga aku sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, kita doa sama dia, kita ajak dia untuk terima Tuhan Yesus. Dari apa? Dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berguna untuk bisa menjangkau jiwa adik-adik. Bawa setiap teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang terakhir, kita juga bisa pakai Alkitab itu untuk membawa mereka ke gereja adik-adik. Jadi setelah mereka terima Tuhan Yesus, kita kasih tahu, nih di Alkitab bilang loh, kamu tahu gak, nih dulu orang-orang yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang kakak ajarkan kemarin, mereka itu berkumpul sama-sama, mereka berdoa setiap hari, mereka belajar firman Tuhan setiap hari, mereka kumpul sama-sama, makan sama-sama. Kamu tahu nggak? Kalau sekarang kita juga bisa melakukan itu. Di mana? Di gereja. Kita bisa sekolah minggu, kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa berdoa sama-sama, kita bisa kumpul sama-sama, cerita-cerita, fellowship sama-sama. Di mana? Di gereja. Jadi ajak mereka ke gereja adik-adik. Setelah kita ajarkan firman Tuhan, mereka terima Tuhan Yesus, terus kita bawa mereka ke gereja. Kalau sekarang lebih mudah adik-adik. Karena lagi pandemi seperti ini, semua jadi lebih mudah. Kenapa? Karena ada Zoom. Wah, kita sekolah minggu bisa lewat Zoom. Nanti ada setiap hari Kamis, minggu keempat kita bisa kumpul. Adik-adik bisa bawa mereka ke situ. Nah, adik-adik bisa ajak, kasih linknya sama mereka supaya mereka bisa join. Nah, kalau sekarang kalian bisa sekolah minggu dari rumah, ya, kalian juga kasih tahu sama teman-teman. Nih, kalau kamu mau tahu firman Tuhan lebih lagi, kalau kamu mau jadi anak-anak Tuhan yang hebat-hebat,
seperti saya, wah, kasih tahu. Nih, setiap hari Minggu aku ikut ibadah iKids. Di mana? Wah, nggak usah jauh-jauh, cukup dari ruang tamu aja atau dari ruang keluarga di depan TV. Hah, kok bisa? Iya, karena kita ada di YouTube. Wah, kalian kasih tahu link YouTube-nya supaya mereka bisa lihat, bisa ikut ibadah iKids sama-sama seperti kita sekarang adik-adik. Wah, sekarang kakak tanya lagi nih, siapa yang mau melakukan itu semua? Yang mau membagikan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan buat semua orang yang kalian temui? Angkat tangannya. Wah, makin banyak, hebat. Oke, good job. Nah, adik-adik, kita sampai di ayat hafalan. Kakak percaya kalian semua pasti sudah hafal ya. Kita mau lakukan lagi, hafalkan lagi hari ini. Kita gunakan gerakan yang waktu itu kakak udah ajarin, oke? Kita baca alamatnya dulu, terus kita baca ayatnya dengan gerakan. Ya, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Good job. Tapi belum semua tuh kakak lihat, masih ada yang duduk-duduk, nggak ikutan. Ayo berdiri. Kakak percaya kalian semua sudah hafal dan kalian bisa melakukan dengan gerakan, oke? Yuk kita sama-sama ya. Papa mama liatin nih, adik-adiknya hebat sudah hafal Mazmur 119 ayat 105. Oke, kita baca ya dengan gerakan. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yeay, good job adik-adik semua, hebat. Nah adik-adik, kita sampai di pengumuman. Kakak mau kasih pengumuman nih, kakak mau ingetin sama adik-adik. Untuk prakaryanya kalian kerjakan ya. Jadi jangan cuma disimpan aja, tapi kalian kerjakan. Nanti kalian bisa pajang di meja belajar kalian. Kalian bisa tunjukin sama teman-teman kalian. Tuh, jadi kalian nggak usah repot-repot. Kalau aduh aku mau cerita tapi aku susah. Tadi siapa yang mau cerita tentang firman Tuhan? Wah, angkat tangan semua. Wah, hebat. Cuma kan kadang, aduh aku susah kalau mau cerita ya kak ya. Bingung gitu ya. Nah, ini ada prakarya. Kalian bisa gunakan juga. Kalian kasih lihat, nih aku buat ini di iKids loh. Wah, terus ada firmannya. Wah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, nanti teman-teman adik-adik baca. Wow, kamu dapat dari mana ini? Dari iKids. Wah, kamu mau juga punya yang kayak gini? Mau? Nih, aku kasih linknya ya. Nah, kamu kasih linknya supaya dia bisa ikutan ibadah iKids seperti adik-adik sekarang. Oke? Good job. Nah, adik-adik, pengumuman ini penting banget. Jadi kemarin kita udah belajar kalau orang-orang percaya mereka berkumpul ya, waktu zaman Kisah Para Rasul, mereka berkumpul setiap hari. Mereka berdoa sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama, mereka makan sama-sama. Makan itu artinya mereka fellowship adik-adik. Fellowship itu berkumpul, ngobrol, sharing satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah fellowship. Adik-adik, iKids juga mau ngajak adik-adik buat kita fellowship sama-sama, kita kumpul sama-sama. Namanya iKids Meet on Air. Ya, akan diadakan setiap hari Kamis. Hari Kamis ya, bukan hari Senin. Kemarin pengumumannya hari Senin kan, tapi kita ganti harinya hari Kamis. Kenapa? Supaya kita bisa punya waktu lebih banyak sama adik-adik, supaya kita bisa lebih leluasa. Di hari Kamis ya, hari Kamis, minggu ke-4. Setiap jam 7 malam kita ketemu di Zoom ya. Nanti kalian bisa dapat linknya di Linktree dari iKids ini nih, sebelah sini. Bukan sebelah sini kak, sebelah sini. Nah, ada di situ ya. Jadi kalian lihat ada juga di Instagram. Nanti kalian bisa klik di situ ada Linktree, terus nanti akan mengarah ke link acara-acara kegiatan yang bisa kalian ikuti. Oke? Jadi pastikan kalian untuk ikut iKids Meet on Air. Cuma sebulan sekali loh, ya. Sayang banget kalau kita lewatkan. Kalau di Kisah Para Rasul, para orang percaya setiap hari berkumpul. Kita cuma seminggu sekali. Gak apa-apa adik-adik. Tapi adik-adik jangan lewatkan. Pastikan kalian ikut iKids Meet on Air. Karena pasti akan seru. Kita ada games juga,
ada banyak hadiah. Wah, kalian pasti seneng banget. Semua yang seneng hadiah, tepuk tangan. Yeay. Oke, nanti kalian pasti dapat ya. Kalian pastikan ikut iKids Meet on Air setiap hari Kamis, minggu keempat jam 7 malam di Zoom. Oke, nah kita udah sampai di ujung sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berdoa ya, seperti orang percaya zaman dulu berdoa setiap hari. Sekarang kita juga mau berdoa ya, berdoa sama-sama, oke? Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini, hari Minggu yang indah, kami boleh berkumpul bersama Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan di dalam iKids Online Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teknologi yang Tuhan berikan yang mempermudahkan kami untuk kami bisa berkumpul belajar firman Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di rumah dimanapun mereka berada Tuhan, menyatakan Tuhan kalau mereka mau, mereka rindu Tuhan untuk membagikan firman Tuhan kepada setiap orang. Tuhan, biar Kau yang jamah berikan kekuatan kepada mereka, keberanian Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang berani Tuhan. Dan Tuhan nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pengalaman hidup mereka hari demi hari. Sehingga mereka boleh menjadi semakin yakin akan firman-Mu. Bahwa firman-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan juga berikan hati yang mengasihi kepada mereka Tuhan. Hati yang mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Melihat orang-orang yang belum percaya kepadamu, mereka muncul rasa belas kasihan Tuhan seperti yang Kau miliki. Kau tanamkan di dalam hati mereka sehingga mereka memiliki kasih sama seperti kasih-Mu Tuhan kepada setiap orang. Sehingga mereka mau membagikan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang mereka baca setiap hari Tuhan. Roh Kudus berikan kemampuan, keberanian, ketekunan kepada mereka, menuntun mereka, menjagai mereka untuk mereka setia untuk belajar firman Tuhan dan membagikan kepada setiap orang yang mereka temui. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat kepada setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Kau memalingkan wajah-Mu kepada mereka Tuhan dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, perlindungan, penyertaan, kesehatan, senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Mulai dari sekarang sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau belajar sesuatu yang seru. Kita belajar di seri yang terakhir, di season atau di seri, di lesson Dive In. Kita belajar apa ya? Wah, pasti lebih seru. Oke, kalian kita ketemu lagi minggu depan. Kalian baik-baik dalam penyertaan Tuhan Yesus ya. Oke, sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. iKids. Yeay, dadah. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.